Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Admin Tanfan sedikit meminta maaf karena uploadnya sedikit terlambat dikarenakan viewer saya menurun sangat drastis dan karena tuntutan dari pekerjaan. Oke, jadi mohon dimaklumi. Oke, pada video kali ini Admin Tanfan akan membahas salah satu film action yang paling keren. Film ini berjudul Olympus Has Fallen, menceritakan tentang gedung putih yang diteror oleh antek-antek Korea Utara sehingga membuat gedung putih diduduki sesaat oleh orang Korea Utara itu. Penasaran dengan filmnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali di suatu tempat di mana tempat itu adalah tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat. Terlihat Presiden Amerika Serikat Benjamin Asher sedang berlatih tinju dengan agen rahasia pengawal pribadinya yaitu Mike Benning. Setelah selesai latihan, Mike pergi menjemput Presiden untuk menghadiri acara penggalangan dana. Pada saat bersiap-siap, anak Presiden yang bernama Connor Asher ingin satu mobil dengan Mike. Mike pun mengizinkannya. Mike lalu menyuruh agen yang bernama Dave Forbes untuk tetap tinggal menjaga tempat peristirahatan Presiden. Setelah semuanya sudah siap, keluarga Presiden dan pasukan keamanannya pun berangkat. Di tengah perjalanan, Mike menyuruh semuanya untuk selalu waspada. Tiba-tiba, hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena cuaca yang terlalu buruk, mobil Presiden mengalami kecelakaan tunggal dan hampir terjatuh dari jembatan. Mike dan yang lainnya pun segera datang membantu. Mike berhasil menyelamatkan Presiden dari dalam mobil itu. Namun sayangnya istri Presiden tidak terselamatkan dan jatuh ke jurang bersama mobil tersebut. Istri Presiden pun tewas di sana. Karena kejadian tersebut, Mike merasa sangat bersalah karena tidak bisa menjaga keluarga Presiden dari bahaya. 18 bulan kemudian terlihat Mike dan istrinya yang bernama Leah Benning sedang menikmati sarapannya. Leah curhat kepada Mike, namun Mike tidak mendengarkan istrinya karena terfokus pada berita di televisi. Melihat istrinya yang kesal, Mike pun membujuk istrinya dan mengajaknya pergi liburan seperti yang mereka rencanakan sebelumnya. Siang harinya pada saat istirahat, Mike meminum Starbucks yang ditemani seorang wanita yang bernama Lynn Jacobs, seorang direktur dinas rahasia. Saat berbincang-bincang, mereka didatangi rekan-rekan Mike yang dulu pada saat menjaga Presiden di Camp David. Mereka adalah Roma, O'Neill, dan seorang agen baru yang bernama Agent Jones. Roma bertanya apa pekerjaan Mike sekarang. Mike menjawab dia sekarang bekerja di Departemen Keuangan. Rekan-rekan Mike pun pergi karena ada tugas yang harus mereka kerjakan. Mike pun curhat kepada Jacobs kalau dia sangat menyesali kejadian di jembatan. Mike ingin kembali bekerja karena tidak tahan dengan pekerjaannya saat ini. Jacobs dan semuanya tahu kalau Mike tidak bersalah dan menyarankan Mike belajar cara kembali ke kehidupannya yang dulu. Di dalam gedung putih, Roma memasuki ruangan Presiden dan mengajaknya untuk menghadiri sebuah rapat. Dalam rapat tersebut, Ketua DPR yang bernama Alan Trumbull berkata Menteri Lee dari Korea Selatan ingin mengeluarkan pernyataan bersama Pak Presiden untuk mengancam aksi militer agar Korea Utara mundur dari perbatasan dan menghentikan uji coba rudal mereka. Menteri Pertahanan yang bernama Roth kemudian menganggap kalau yang dibilang Trumbull akan menyebabkan Amerika Serikat dianggap menggertak Korea Utara. Presiden lalu meminta pendapat Wakil Presiden yang bernama Charlie Rodriguez. Ya itulah. Charlie memberi pendapat kalau ia setuju dengan perkataan Menteri Pertahanan Roth. Rombongan Korea Selatan kini sudah sampai di Gedung Putih. Roma lalu menyambut Perdana Menteri Korea Selatan yang bernama Lee Tae-woo. Lee lalu memperkenalkan kepala keamanannya kepada Roma yang bernama Park. Di utara Virginia terlihat sebuah pesawat yang tidak dikenal memasuki wilayah udara terlarang Amerika Serikat. Pesawat jet tempur Amerika lalu datang dan menyuruh pesawat tersebut untuk segera beralih pergi dari sana. Kalau tidak, mereka akan menembakinya. Pesawat tersebut lalu mengeluarkan senjatanya dari sisi samping pesawat dan langsung menembaki pesawat jet tempur Amerika. Pesawat tersebut lalu pergi menuju Washington DC. Pada saat rapat dengan Perdana Menteri Lee, Roma memberi kabar kepada Presiden kalau baru saja terjadi serangan. Pasukan Pas Pampres langsung membawa semuanya menuju bunker bawah tanah. Semua pasukan penjaga yang berada di Gedung Putih pun bersiap-siap menghadapi serangan yang akan datang. Pesawat mencurigakan tadi terbang rendah di atas Washington DC. Pesawat tersebut lalu menembaki warga yang ada di bawah. Mike yang melihatnya langsung bergegas menuju Gedung Putih.
Penjaga keamanan Gedung Putih lalu menembakkan rudal ke pesawat tersebut, namun pesawat tersebut dapat menghalaunya. Dalam serangan tersebut, Mike hampir saja terkena tembakan. Pesawat jet tempur yang lainnya yang baru saja tiba langsung saja menembakkan rudalnya menuju pesawat hantu tersebut. Pesawat hantu tersebut pun berhasil dijatuhkan. Mike yang baru sampai di depan Gedung Putih melihat bus yang meledak dan membuat warga sekitar panik. Di tengah kepanikan, Mike melihat dua orang yang mencurigakan. Mike lalu menembak dua orang tersebut. Namun salah satu dari mereka berhasil melakukan bom bunuh diri meledakkan pagar Gedung Putih. Warga sekitar yang menyamar kemudian mengambil senjatanya masing-masing dan melakukan serangan terhadap pasukan penjaga Gedung Putih. Di dalam bunker, Agent O'Neill memberitahu Presiden kalau Gedung Putih sekarang mendapatkan serangan dari darat. Sementara di depan Gedung Putih serangan masih saja terjadi. Pasukan militer Amerika Serikat pun segera menuju Gedung Putih. Di dalam bunker terjadi hal tidak terduga. Forbes, Lee, dan anak buahnya menembaki semua pasukan keamanan Presiden Amerika Serikat di sana. Presiden tidak menyangka Forbes berkhianat. Di luar Gedung Putih datang sebuah truk, dari dalamnya mereka mengeluarkan senjata otomatis yang langsung menembaki semua pasukan penjaga keamanan Gedung Putih. Akibat serangan tersebut, pasukan keamanan Gedung Putih berguguran dan yang tersisa sekarang hanyalah Mike sendiri. Para teroris pun sekarang telah berhasil memasuki Gedung Putih. Di dalam bunker, anak buah Park yang bernama Lee mematikan video monitoring agar para teroris di luar berhasil mengalahkan semua penjaga di luar bunker. Kini, Gedung Putih telah berhasil dikuasai oleh teroris. Dari dalam bunker, mereka menghubungi Pentagon yang dipimpin oleh Edward Clark. Terlihat Perdana Menteri Lee yang ditembak mati oleh para teroris tersebut. Park lalu muncul di layar dan berkata kalau dia telah menyandra presiden dan panglima tertinggi lainnya. Park memerintahkan Edward untuk menyuruh anak buahnya mundur. Edward yang tidak ingin presiden kenapa-napa hanya bisa menuruti perintah Park. Menjelang malam, para teroris tersebut menurunkan bendera Amerika Serikat dan membuangnya begitu saja. Lalu meluncurkan pesawat tanpa awak. Para teroris tersebut lalu mematikan lampu di Gedung Putih. Mike kemudian pergi menuju ruang monitor dan membunuh teroris yang ada di sana. Mike lalu mematikan semua kamera. Di dalam rumah sakit, Leah yang bekerja sebagai perawat kedatangan pasien yang sangat banyak akibat serangan di Gedung Putih. Leah menghubungi Mike namun jaringan sedang bermasalah. Di dalam bunker, Forbes berkata kepada presiden kalau presiden telah menjual negara Amerika Serikat jauh sebelum dirinya. Itulah alasan dia berkhianat. Presiden menjawab kalau itu semua hanya akal-akalan Forbes. Park lalu menyuruh anak buahnya menemukan anak presiden yang bernama Connor. Berpindah ke Pentagon karena presiden dan wakil presiden Amerika Serikat tak bisa diberhentikan dari tugas kantor mereka. Maka Trumbull diangkat secara resmi menjadi presiden pengganti Amerika Serikat di bawah perlindungan Menteri Pertahanan. Sementara di tempat Mike, dia pergi ke ruang oval dan mengambil telepon satelit presiden lalu menghubungi Pentagon. Jacobs lalu memberitahu Mike kalau presiden sedang disandra di dalam bunker. Mike bertanya apa keinginan para teroris tersebut. Pentagon pun belum mengetahuinya. Jacobs lalu memberitahu Mike kalau Connor kemungkinan masih di dalam. Tiba-tiba, salah satu teroris masuk ke ruang oval. Mike yang melihatnya langsung menghajar teroris tersebut. Karena dia adalah mantan pasukan khusus, Mike dengan mudah membunuh teroris tersebut. Kembali ke Pentagon, Park memberitahu keinginannya yaitu menyuruh Trumbull untuk menarik armada ke-7 dari Laut Jepang dan menarik semua pasukan Amerika dari zona demilitarisasi. Jika Trumbull tidak mengabulkan permintaannya, Park akan membunuh pejabat di sana satu persatu. Park memberi waktu sampai fajar. Trumbull lalu memerintahkan untuk mengamankan tempat penyimpanan nuklir dan menyuruh anak buahnya untuk menghubungi pihak Korea Utara, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis untuk membahas hal ini. Di dalam bunker, Park meminta kode Cerberus Laksamana Nathan Heunier. Park ingin membunuhnya di depan mata presiden. Presiden yang tidak tega melihatnya lalu menyuruh Laksamana memberikan kodenya. Kode pertama pun berhasil didapatkan. Mike kembali menghubungi Pentagon. Pentagon lalu memberitahu Mike kalau para teroris tersebut menginginkan agar armada ke-7 dan semua pasukannya ditarik. Dan satu kode Cerberus telah dimasukkan. Cerberus itu adalah protokol militer yang sangat rahasia dalam hal peluncuran nuklir. Dengan Cerberus ini, kita bisa menghancurkan rudal balistik yang sedang membawa senjata nuklir. Bahkan jika salah satu hulu ledak nuklir berhasil diluncurkan, Cerberus adalah satu-satunya kode untuk menghentikan nuklir mencapai target.
Kode Cerberus hanya dimiliki oleh 3 orang, yaitu Presiden, Menteri Pertahanan, dan Kepala Staf Gabungan, yang dimana mereka semua sekarang berada di dalam bunker Gedung Putih. Mike menyuruh untuk mengubah kode Cerberus. Raymond Roy menjelaskan kalau satu-satunya cara untuk mengubah kodenya langsung di komputer itu sendiri, yang dimana komputer tersebut juga berada di dalam bunker. Trumbull lalu menyuruh Mike untuk segera mencari Connor dan mengeluarkannya dari sana. Kalau tidak, mereka akan menggunakan Connor untuk mengancam presiden di dalam bunker. Tim kemudian melihat Mike dari kamera CCTV. Forbes lalu menjelaskan kepada Park kalau Mike bukanlah orang yang harus dikhawatirkan. Meskipun begitu, Park tetap menyuruh anak buahnya untuk menemukan Mike. Mike lalu pergi ke ruang kamar tidur Lincoln. Sementara di luar, para teroris juga menuju ke sana. Setibanya di sana, teroris tersebut mendapati kalau kamar tersebut kosong. Park lalu mengatakan kalau Mike bersembunyi di dinding. Sementara itu, Mike telah menemukan Connor yang bersembunyi di balik dinding. Mike lalu menghubungi Pentagon dan mengabarkan kalau Connor telah ditemukan dan akan segera mengeluarkannya dari sana. Karena merasa curiga, para teroris tersebut langsung menembaki dinding. Beruntung Mike dan Connor berhasil menyelamatkan diri. Mike kemudian membawa Connor ke ruang ventilasi udara di sudut barat laut lantai dasar. Mike lalu menyuruh Connor untuk pergi keluar menaiki cerbong. Baru sampai setengah jalan, salah satu teroris datang ke tempat tersebut. Dengan mudahnya, Mike berhasil membunuhnya dengan senyap. Mike lalu kembali menyuruh Connor untuk menaiki cerobong asap itu. Di luar Gedung Putih, pasukan militer pergi menjemput Connor dan berhasil membawanya keluar dari sana. Di dalam Gedung Putih, Mike berhasil menangkap 2 orang teroris. Mike pun menggali informasi dari keduanya dan mendapati fakta bahwa pemimpin teroris tersebut sebenarnya bernama Kang Yeon-sak, seorang kepala organisasi paramiliter. Pentagon lalu mencari siapa Kang Yeon-sak ini sebenarnya. Ternyata dia adalah salah satu teroris paling dicari di dunia. Dia dibawa dari zona demilitarisasi saat kecil setelah ayahnya dieksekusi kejahatan melawan negara Korea Utara. Saat mereka melintasi perbatasan, ibunya tewas oleh Ranjau Darat Amerika. Dia juga dalang pengeboman 2004 di Kedutaan Besar Inggris di Seoul dan menyalurkan teknologi pengayaan uranium Pyongyang dari Pakistan. Berpindah ke dalam bunker, Kang menyuruh Forbes untuk segera membunuh Mike. Kang kemudian meminta kode Cerberus Menteri Pertahanan, tetapi Menteri Pertahanan menolak memberikannya. Karena menolak, Kang lalu memukuli Menteri Pertahanan itu. Presiden pun tidak tahan melihat penyiksaan terhadap Menteri Pertahanan. Presiden lalu menyuruh Menteri Pertahanan untuk memberikan kode Cerberusnya. Kode Cerberus kedua pun berhasil dimasukkan. Sementara itu, Forbes telah berhasil menemukan Mike. Pada saat itu, Forbes masih berpura-pura berada di pihak Amerika Serikat. Tetapi pada saat Forbes mengatakan nama Kang, si pemimpin teroris tersebut, Mike lalu mengetahui siapa Forbes sebenarnya. Pertarungan di antara keduanya pun tidak terelakkan lagi. Mike akhirnya berhasil menusuk dada Forbes. Mike bertanya kenapa Forbes melakukan ini semua. Forbes menjawab kalau dia tersesat. Mike lalu menyuruh Forbes mengatakan kepada Kang kalau dia sudah membunuh Mike untuk menebus kesalahannya tersebut. Setelah itu, Mike pun membunuhnya. Di dalam Pentagon, melalui satelit mereka mengetahui kalau hanya ada 4 penjaga di atap. Tanpa pertahanan udara, para teroris tersebut akan rentan ke penyisipan udara. Melihat hal itu, Trumbull memerintahkan Angkatan Udara untuk merebut kembali Gedung Putih. Mike menyarankan untuk pergi memeriksanya terlebih dahulu dan memastikan apakah bagian atap aman. Tetapi Trumbull tidak mau mendengarkan saran Mike. Angkatan Udara yang disebut Team Tiger pun berangkat ke sana. Lim melihat pergerakan tim Tiger dari drone yang diterbangkan sebelumnya. Sampainya di Gedung Putih, tim Tiger langsung ditembaki senjata yang disebut Hydra yang dikendalikan oleh Lim dari dalam bunker. Satu persatu helikopter tim Tiger pun berjatuhan. Melihat hal itu, Trumbull memerintahkan untuk membatalkan misi, tetapi sudah terlambat. Helikopter terakhir juga telah terkena tembakan. Di detik-detik terakhir, Mike menembakkan rudal ke arah Hydra dan berhasil menghancurkan. Mike pun menjatuhkan diri menghindari helikopter yang jatuh ke arahnya. Kang lalu membunuh salah satu pejabat di sana dan selanjutnya akan membunuh presiden apabila Trumbull masih saja tidak mengikuti perintahnya. Sekarang, waktu tinggal 1 jam lagi untuk menarik armada ke-7 dan semua pasukan Amerika Serikat. Setelah selesai, Kang ingin sebuah helikopter di halaman utara dengan bahan bakar full. Mike kemudian bangkit, dia kembali menghubungi Pentagon. Trumbull lalu memberikan waktu 30 menit kepada Mike untuk menyelamatkan presiden. Sekarang,
Mike lah harapan satu-satunya Pentagon karena tinggal Mike seorang yang tersisa di sana. Mike lalu menghubungi Kang. Mike mengancam agar segera membunuh Kang. Kang pun terlihat sangat marah. Kang dan anak buahnya kemudian membawa Menteri Pertahanan keluar bunker. Kang lalu menyuruh Menteri Pertahanan untuk keluar dari Gedung Putih. Ternyata dia ingin membunuh Menteri Pertahanan di hadapan warga Amerika Serikat. Tetapi aksinya itu berhasil digagalkan oleh Mike. Menteri Pertahanan pun berhasil diselamatkan. Karena telah kehabisan waktu, Trump lalu memerintahkan untuk mengirimkan helikopter kepada Kang dan menarik armada ke-7 dari Laut Jepang serta semua pasukannya dari zona demilitarisasi. Semua teroris di dalam bunker kemudian memakai pakaian yang sama, lalu bersama-sama keluar dari Gedung Putih. Sniper Amerika pun tidak mengenali yang mana presiden dan Kang karena pakaian mereka semuanya sama. Mereka semua pun berhasil menaiki helikopter. Baru saja lepas landas, helikopter tersebut langsung meledak. Trump dan lainnya pun sangat terkejut melihatnya dan menganggap presiden telah tewas. Mike lalu menghubungi Pentagon dan berkata kalau semuanya tidak masuk akal. Mike tidak percaya kalau Kang bunuh diri dalam helikopter tersebut. Mike masih percaya kalau Kang masih di dalam menyandra presiden. Mike pun kembali ke dalam dan benar saja Kang dan anak buahnya yang tersisa masih berada di dalam bunker bersama presiden. Kini, kode Cerberus ketiga telah berhasil dimasukkan dan telah aktif. Kang tidak ingin meluncurkan rudal apapun, tetapi ledakan di setiap tempat penyimpanan nuklir yang mengeras akan meledakkan rudalnya. Puluhan juta orang Amerika akan binasa, dan Amerika akan menjadi negara yang dingin dan gelap akibat ledakan nuklir tersebut. Waktu yang tersisa tinggal 5 menit lagi. Kang lalu membawa presiden keluar dari dalam bunker dengan meledakkan dinding yang sudah dipasang bom sebelumnya. Tiba-tiba, Mike datang menembaki anak buah Kang. Kang berhasil menembak perut presiden. Mike yang melihatnya langsung menghajar Kang. Terjadi pertarungan sengit di antara keduanya. Akhirnya, Mike berhasil membunuh Kang. Mike lalu menghampiri presiden dan mengobatinya agar pendarahan di perutnya bisa dihentikan. Setelah itu, presiden menyuruh Mike untuk menonaktifkan Cerberus. Pentagon lalu membimbing Mike untuk menghentikan Cerberus tersebut. Dan akhirnya, Cerberus pun berhasil dinonaktifkan. Mike lalu membawa presiden keluar Gedung Putih dengan kekuatan yang tersisa. Terlihat semua pejabat tinggi yang berada di Pentagon sangat bangga sekali kepada Mike, termasuk saya sendiri. Presiden pun memeluk anaknya Connor, sedangkan Mike ditemui oleh istrinya Leah. Di akhir film, presiden melakukan pidato yang intinya Amerika akan kembali bangkit, memperbaharui diri lebih kuat dan bersatu untuk memimpin dengan teladan, bermartabat, integritas dan kehormatan yang membangun negara Amerika Serikat. Dan film pun berakhir. Oke, jadi gimana menurut kalian untuk film kali ini? Saya sendiri sangat beradrenalin ketika menontonnya secara langsung. Jadi kalian harus menontonnya juga secara langsung biar adrenalin kalian juga terasa sangat-sangat naik. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya Admin Tanfan pamit undur diri dan terima kasih.